Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sikapi. Ada pertanyaan, bagaimana kalau jadi orang baik tapi tidak sholat? Kemudian juga kalau sholat tapi tidak baik. Jawaban yang seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tentunya jawabannya adalah harus bijaksana. Yang namanya sholat itu adalah perintah Allah dan itu wajib dilaksanakan. Jadi kalau orang baik itu ya seharusnya adalah sholat, dan orang sholat itu seharusnya baik. Karena apa? Karena orang itu ketika melakukan sholat itu mesti baik, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, dan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dan itu otomatis. Jadi kalau orang itu sholat dan sholatnya itu sesuai dengan aturan-aturan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan aturan-aturan syariat, maka sholat itu akan ada dampak positifnya pada kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau ada katanya orang sholat kok katanya nggak baik, itu tentunya yang harus diperiksa dulu sholatnya. Jadi sholat beneran apa sekedar melaksanakan sholat gugur kewajiban, bukan mendirikan sholat. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat itu sesuai dengan aturan, insya Allah menjadi orang baik, kan itu otomatis. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya fahsya itu adalah sesuatu yang ada dalam hati kita. Jadi ada niatan-niatan jelek, itu namanya fahsya, belum terungkap. Nah, mungkar ini adalah sudah tampak, sudah melakukan. Nah, sholat itu mencegah kedua-duanya. Ia mencegah perbuatan yang ada dalam hati. Jadi kalau sudah orang melaksanakan sholat, itu yang namanya bisikan-bisikan negatif dalam hati itu terhapus secara otomatis kalau melaksanakan sholat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan aturan syariat agama Islam. Kemudian juga kalau sudah fahsya itu sudah terhapus, tentunya tidak ada lagi kemungkaran. Karena yang namanya kemungkaran itu berawal dari dalam dulu, baru ada niat dulu, baru dilakukan. Nah, sholat itu secara otomatis. Jadi kalau sudah orang sholat itu mesti baiknya, dan orang baik itu ya seharusnya memang sholat. Dan tidak ada orang baik kok nggak sholat itu. Kalau orang baik mesti sholat, dan orang sholat itu mesti baik, karena itu sejalur. Kalau orang sholat kemudian katanya kok nggak baik, itu nggak sejalur. Artinya kebaikan bercampur dengan keburukan.
dalam kehidupan kita itu supaya stabil kehidupan kita itu ya harus jangan mencampur adukan yang positif dengan negatif, yang baik dengan yang tidak baik. Kalau sholat itu sudah baik, artinya jangan melakukan yang tidak baik. Kalau sholat itu baik, artinya kelakuannya harus baik. Nah, itu namanya tidak mencampur adukan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk. Sudah melaksanakan sholat, tapi dengan tetangganya masih senang tukaran. Nah, itu namanya gak sejalur, ya, mencampur adukan perbuatan positif dengan perbuatan negatif. Jadi kehidupan kita tidak akan seimbang. Nah, sholat itu akan mempengaruhi, akan ada dampak positif kalau memang dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di situ disebutkan kalau kita melaksanakan suatu kebaikan, kan kebaikan itu kembali kepada kita. Begitu sebaliknya, kalau kita melaksanakan suatu keburukan, dan keburukan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum wa in tasuhum falah. Kalau kita melaksanakan satu kebaikan, kebaikan itu kembali kepada kita. Tapi kalau melaksanakan suatu keburukan, keburukan juga kembali kepada kita. Maka dari itu kita harus yang namanya Islam, ya sholat, ya sodako, kemudian ya beramal, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang soleh, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan tetangganya ya baik, dengan siapapun ya baik. Dan tidak ada yang namanya sudah sholat muslim, sudah sholat kemudian masih memperbincangkan kawannya negatif dan sebagainya. Itu muslim sebenarnya tidak seperti itu. Muslim yang hakiki, yang sholatnya sudah bagus, itu sangat buta dengan hal-hal yang maksiat, tapi dia cerdas dalam kebaikan. Nah, itu berkat daripada pelaksanaan sholat. Jadi intinya kalau kita muslim kok nggak sholat, tentu dampak buruk itu pasti ada. Kenapa? Karena tidak tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, seperti itu jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh banyak jamaah. Jadi itu bukan suatu pilihan. Yang namanya pilihan itu adalah yang sejalur. Kalau sudah ada perbandingan itu positif dengan negatif, itu namanya nggak sebanding. Jadi baik dengan baik, jangan dicampur adukan supaya kehidupan kita stabil dan normal kemudian baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.